Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada semester 2 ini, kalian membaca surat hafalan At-Takasur dan surat Al-Qari'ah. Juga doa keluar dan masuk masjid. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video arahan guru secara PJJ atau BDR daring dengan kegiatan membaca, berlatih, dan mencoba, peserta didik dapat menunjukkan manfaat keragaman atau perbedaan dalam perilaku sehari-hari dengan benar, dapat menjelaskan dan mempraktekkan gerak secara lincah dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dengan benar, serta mengklarifikasi jenis lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. PKN Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.3 dan 4.3 Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi Keberagaman Karakteristik. Buka buku tema 8 halaman 135 sampai halaman 136. Ayo membaca. Kekayaan Indonesia. Indonesia dianugerahi perairan yang luas. Pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan dapat menjadi sumber makanan bergizi. Keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencaharian bagi pengelola wisata. Kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Penduduk di Indonesia sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini pula menyebabkan beragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia menjadi semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Buka buku tema 8 halaman 136 sampai halaman 138. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai bacaan. Pertama,
Keragaman apa saja yang dapat kamu temukan dalam bacaan tersebut? Kerjakan di buku tugas, tetap ceria, kamu pasti bisa. Nomor 2, sikap manakah yang sesuai dengan semboyan negara Indonesia? Kerjakan di buku tugas ya, tetap ceria, kamu pasti bisa. Ketiga, apa semboyan negara Indonesia? Kerjakan di buku tugas, tetap ceria, kamu pasti bisa. Diskusikan bersama kelompokmu beberapa hal berikut. Wawancarai teman sekelompokmu. Tanyakan ikan kesukaan teman-temanmu. Gambarkan keragaman ikan kesukaan anggota kelompokmu. Sampaikan informasi keberagaman yang ada pada kelompokmu. Sampaikan pula sikap yang harus kamu lakukan. Sampaikan pula manfaat keragaman kesukaan yang dapat kamu lakukan. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat, kamu pasti bisa. PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, KD 3.4 dan 4.4, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi gerak seimbang. Buka buku tema 8, halaman 138 sampai halaman 140. Ayo mencoba. Menangkap ikan di laut ada aturannya. Aturan dibuat agar kekayaan laut tetap terjaga. Cara menangkap ikan yang aman dengan menggunakan jala. Pernahkah kamu menangkap ikan menggunakan jala? Cobalah melakukan permainan jala ikan berikut. Cara bermain. Pertama, tentukan garis batas untuk bermain. Berilah tanda dengan kapur. Semua harus selalu berada dalam batas garis yang sudah ditentukan. Kedua, tentukan 4 orang pemain untuk bertugas sebagai jala. Sisa pemain akan bertugas menjadi ikan. Ketiga, 4 orang yang menjadi jala harus terus bergandengan tangan. Keempat, semua peserta dapat bergerak bebas dalam batas wilayah. Kelima, setelah diberikan aba-aba, jaring dapat bergerak menangkap ikan. Sebaliknya, ikan bergerak menghindar dari tangkapan jala. Keenam, 4 ikan yang tertangkap dibentuk menjadi satu jaring tambahan. Dengan demikian, kini jaring menjadi 2 buah. Ketujuh, 2 jaring ini terus bergerak menangkap ikan. Setelah mendapat 4 ikan, buat satu jaring tambahan lagi. Begitu seterusnya sampai ikan-ikan di kolam habis. Kedelapan, ikan dalam jaring tidak boleh bergerak keluar. Ikan harus mengikuti gerakan jaring menangkap ikan lainnya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain jala ikan? Menyenangkan bukan? Bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi rambu lalu lintas. Buka buku tema 8, halaman 140 sampai halaman 142. Ayo membaca. Selain permainan jala ikan yang mengasihkan, menyetap ikan juga baik untuk kesehatan. Ikan mengandung banyak protein. Berikut ini berbagai ikan yang biasa dikonsumsi.
Apakah kamu suka makan ikan tersebut? Di mana kamu dapat menemukan penjual ikan tersebut? Para nelayan menjual ikan hasil tangkapannya di pasar ikan. Penjual ikan di warung dan pasar membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan gambar tersebut. Ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan papan petunjuk arah pada gambar. Kemana Ibu Siti harus menuju dari tempatnya berdiri saat ini? Kerjakan di buku tugas, tetap ceria, kamu pasti bisa. Papan petunjuk tersebut termasuk rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas terdiri dari berbagai jenis. Di antara jenis-jenis rambu sebagai berikut. Pertama, rambu peringatan. Rambu jalan licin merupakan contoh rambu peringatan. Kedua, rambu larangan. Rambu dilarang berhenti merupakan contoh rambu larangan. Ketiga, rambu perintah. Rambu wajib belok kiri merupakan contoh rambu perintah. Keempat, rambu petunjuk. Rambu petunjuk arah merupakan contoh rambu petunjuk. Buka buku tema 8 halaman 142 sampai halaman 144. Ayo berlatih. Lengkapi gambar berikut seperti perintah tersedia. Lengkapi agar menjadi rambu petunjuk arah yang benar. Pertama, untuk menuju taman bermain harus belok kiri. Untuk menuju Masjid Agung harus belok kanan. Untuk menuju Sekolah Nusantara harus lurus, mengikuti arah jalan. Kedua, untuk menuju kebun binatang harus belok kiri. Untuk menuju Rumah Sakit Indah harus belok kanan. Untuk menuju pasar ikan harus lurus mengikuti arah jalan. Rambu petunjuk yaitu rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai petunjuk arah atau tempat. Rambu petunjuk dipasang di atas jalan, namun ada juga rambu petunjuk dipasang di pinggir jalan. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengenalkan berbagai petunjuk arah yang dapat ditemui di dekat rumah. Demikianlah pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.